Spanyol adalah negara yang terletak di Eropa Barat Daya. Negara ini menempati sebagian besar semenanjung Liberia bersama Portugal. Spanyol juga berbatasan dengan Prancis dan Andorra di utara, serta memiliki garis pantai di Laut Mediterania dan Samudra Atlantik. Ibu kotanya adalah Madrid dan merupakan anggota Uni Eropa. Kualitas dan kuantitas penduduk. Kualitas terbagi menjadi 3 bidang, yaitu kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan kualitas pendapatan. Kualitas pendidikan di Spanyol diakui tinggi dan berstandar Eropa, terutama di tingkat universitas yang tergabung dalam proses Bologna. Negara ini menawarkan pendidikan negeri gratis untuk anak usia 6-16 tahun, dengan universitas terkemuka di bidang humaniora, sains, dan bisnis. Wajib belajar di Spanyol terbagi menjadi 2 tahap, yaitu pendidikan dasar 6-12 tahun dan pendidikan menengah wajib 12-16 tahun. Spanyol memiliki salah satu sistem perawatan kesehatan publik terbaik dan tersehat di dunia. Sering menempati peringkat teratas global karena harapan hidup tinggi dengan rata-rata 83-80 tahun dan juga fasilitasnya yang modern. Pekerjaan di Spanyol pada tahun 2026 didominasi oleh sektor jasa atau layanan, yang mencakup lebih dari 75% dari total lapangan kerja. Didorong oleh pariwisata yang kuat, perhotelan, dan perdagangan. Dengan GDP per kapita sekitar 35.297 US dollar per tahun di 2024. Dan tingkat pengangguran dalam 2024 sekitar 11,4%. Untuk kuantitas negara dapat dilihat dari jumlah penduduk. Populasi Spanyol per awal 2026 diperkirakan mencapai 49,57 juta jiwa dengan luas wilayah 505.992 km persegi atau yang terbesar kedua di Uni Eropa. Kepadatan penduduknya rata-rata 96-97 jiwa per kilometer persegi, namun sangat terkonsentrasi di pesisir dan Madrid. Nah, kalau kita ngomongin Spanyol, ini tuh salah satu negara maju di Eropa Selatan yang punya potensi alam yang cukup lengkap. Salah satunya di bidang pertanian. Spanyol itu terkenal banget sebagai produsen minyak zaitun terbesar di dunia. Jadi kalau kamu melihat produk olive oil, besar kemungkinan itu dari Spanyol. Selain itu, mereka juga banyak menghasilkan anggur, jeruk, gandum, dan berbagai sayuran. Semua itu bisa berkembang karena iklim Mediterania di sana hangat dan cocok buat pertanian. Bukan cuma pertanian, Spanyol juga punya sumber daya tambang seperti tembaga, besi, seng, atau batu bara. Memang gak sebanyak negara industri besar lainnya, tetapi tetap dimanfaatkan untuk mendukung perekonomian. Yang paling keren, Spanyol cukup maju di bidang energi terbarukan. Mereka memanfaatkan angin dan sinar matahari untuk menghasilkan listrik lewat pembangkit tenaga angin dan tenaga surya. Jadi, Spanyol termasuk negara Eropa yang serius banget dalam mengembangkan energi bersih dan ramah lingkungan. Nah, kalau di bidang STEM atau sains dan teknologi, Spanyol juga gak kalah berkembang. Negara ini aktif dalam penelitian dan inovasi, terutama di sektor energi terbarukan, teknik sipil, transportasi modern, dan industri manufaktur. Banyak universitas dan lembaga riset di sana yang ikut berkontribusi dalam pengembangan teknologi baru dan informasi digital. Karena dukungan pemerintahan terhadap pendidikan sains dan teknologi, Spanyol bisa mempertahankan statusnya sebagai negara maju yang tetap bersaing di tingkat global. Selanjutnya adalah tantangan yang dialami oleh negara Spanyol. Yang pertama adalah penuaan penduduk. Angka kelahiran rendah dan harapan hidup tinggi menyebabkan populasi lansia meningkat sehingga beban pensiun dan layanan kesehatan bertambah. Yang kedua, pengangguran. Tingkat pengangguran kaum muda cukup tinggi dibanding dengan rata-rata yang dialami oleh negara lain di benua Eropa. Yang ketiga adalah utang dan stabilitas ekonomi. Spanyol pernah terdampak krisis ekonomi Eropa dan dalam pemulihan ekonomi masih menjadi perhatian. Yang keempat adalah isu politik dan otonomi daerah. Tuntutan kemerdekaan dari wilayah seperti Catalonia menimbulkan ketegangan politik.
Yang terakhir adalah perubahan iklim. Kekeringan dan gelombang panas semakin sering terjadi, berdampak pada pertanian dan sektor pariwisata. Kerjasama antar negara yang paling menguntungkan bagi Spanyol adalah keanggotaannya dalam Uni Eropa (UE). Melalui kerjasama ini, Spanyol memperoleh akses pasar bebas ke negara-negara Eropa sehingga ekspor barang dan jasa meningkat, terutama di sektor otomotif, pertanian, dan pariwisata. Selain itu, Spanyol juga menerima bantuan dana pembangunan dari UE untuk memperbaiki infrastruktur dan memperkuat perekonomian nasional, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Filipina adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di lingkar Pasifik Barat. Terdiri dari 7.641 pulau dengan ibu kota Manila. Negara ini juga memiliki budaya yang unik perpaduan dengan Asia dan Barat, serta terkenal dengan julukan Mutiara dari Lautan Pasifik. Kualitas pendidikan di Filipina terus berkembang melalui penerapan sistem K-12 yang bertujuan meningkatkan daya saing lulusan di tingkat global. Negara ini menerapkan wajib belajar melalui program pendidikan dasar hingga menengah atas dengan total sekitar 13 tahun, yaitu kindergarten, 6 tahun SD, 4 tahun SMP, dan 2 tahun SMA. Namun, rata-rata lama sekolah penduduk berada di kisaran 9-10 tahun. Dalam bidang kesehatan, usia harapan hidup di Filipina berada pada kisaran 70-71 tahun. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan fasilitas antar wilayah perkotaan dan pedesaan, kualitas layanan kesehatan secara umum mengalami peningkatan dalam 2 dekade terakhir. Pekerjaan di Filipina pada tahun 2026 didominasi oleh sektor jasa yang mencakup lebih dari 60% lapangan kerja, terutama pada bidang perdagangan, transportasi, pariwisata, serta industri bisnis proses outsourcing yang berkembang pesat. GDP per kapita Filipina sekitar USD 4.000 per tahun dalam 2024, dengan tingkat pengangguran berada di kisaran 4-5%. Populasi Filipina pada awal 2026 diperkirakan mencapai 117 juta jiwa dengan luas wilayah sekitar 300.000 km persegi. Kepadatan penduduknya tergolong tinggi, lebih dari 380 jiwa per kilometer persegi, dan sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Luzon, termasuk wilayah ibu kota Manila. Pertama, Filipina adalah salah satu negara berkembang di Asia Tenggara yang punya banyak potensi. Negara ini kaya akan sumber daya alam yang jadi penopang utama ekonominya. Yang kedua, di sektor pertanian, Filipina menghasilkan padi, kelapa, tebu, dan pisang yang jadi komoditas penting. Selain itu, Filipina juga punya kekayaan tambang seperti emas, tembaga, dan nikel yang jumlahnya cukup besar. Ketiga, karena letaknya berada di kawasan cincin api Pasifik, Filipina memiliki banyak gunung berapi. Hal ini justru dimanfaatkan sebagai sumber energi panas bumi untuk menghasilkan listrik. Wilayah lautnya yang luas juga membuat sektor perikanan di Filipina berkembang dengan hasil laut yang melimpah. Tantangan negara Filipina. Yang pertama, kemiskinan dan kesenjangan sosial. Masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kedua, bencana alam. Filipina sering dilanda topan, gempa bumi, dan letusan gunung berapi karena letaknya di cincin api Pasifik. Kerjasama antar negara yang paling menguntungkan bagi Filipina adalah keanggotaannya dalam ASEAN. Melalui ASEAN, Filipina menjadi bagian dari pasar regional yang besar di Asia Tenggara, sehingga perdagangan antar negara menjadi lebih mudah dengan adanya pengurangan tarif dan hambatan perdagangan. Hal ini sangat menguntungkan sektor ekspor Filipina, terutama produk elektronik, semikonduktor, tekstil, kelapa, serta hasil perikanan. Nah, selain perdagangan, kerjasama dalam ASEAN juga mendorong masuknya investasi asing ke Filipina. Banyak perusahaan internasional menanamkan modalnya karena Filipina memiliki akses ke pasar regional ASEAN. Investasi ini membantu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan industri dan pembangunan infrastruktur.